Walaupun sudah berusaha keras untuk menjual koin kriptonya di keuntungan 800% sampai harus memaksa menggunakan komputer di kantor polisi dengan kondisi tangan sudah tersengat listrik, Suwon tetap saja tak sempat menjualnya karena kabel listrik terlepas sebelum ia menekan tombol jual. Saat Suwon sadar dari pingsannya, ia bingung mengapa tiba-tiba orang terkaya di apartemennya malah membebaskan Suwon dan mengatakan bahwa semua keributan yang terjadi malam sebelumnya hanya salah paham dan Suwon tidak menyerang siapapun malam itu. Akhirnya Suwon dibiarkan pulang dan ia masih belum tahu apakah koin kriptonya sudah terjual apa belum. Saat ia memeriksa akunnya, ternyata koin tersebut belum terjual dan sekarang harganya sudah anjlok. Bahkan Suwon sampai harus kehilangan semua uangnya. Ia sangat kesal karena jika saja masalah di apartemen ini tidak terjadi, Suwon sudah menjadi miliarder sekarang. Akhirnya karena sudah merasa sangat gagal dalam hidup, Suwon memutuskan untuk mengakhiri saja hidupnya dan sudah menulis surat wasiat kepada ibunya. Namun tiba-tiba Suwon berpikiran untuk menghabisi dulu tetangganya di lantai 13 yang sudah menyebabkan hidupnya hancur seperti ini. Namun dalam perjalanan ia malah bertemu dengan tetangganya yang lain dan tepat pula saat ini lagi-lagi kebisingan muncul sehingga penghuni lantai 15 ini akhirnya sadar bahwa bukan Suwon sumber kebisingan di apartemen mereka. Kedua penghuni apartemen yang sering sekali bertengkar karena saling tuduh sebagai sumber keributan akhirnya kini sadar bahwa mereka salah paham. Akhirnya mereka datang ke kamar lantai 13 dan mencoba untuk memeriksa ke dalam sana. Mereka berdua yakin bahwa orang di kamar inilah yang sering membuat keributan di apartemen mereka. Tapi saat sudah memeriksa ke segala sisi, tidak ada benda mencurigakan. Suwon kembali ke kamarnya dan menemukan HP yang tiba-tiba ada di kamarnya malam kemarin dan menyebarkan kebisingan lewat speaker itu terhubung ke wifi orang di lantai 15. Suwon pun curiga bahwa HP ini milik pria di lantai 15 ini. Akhirnya Suwon diam-diam menukar kunci apartemen miliknya dengan orang di lantai 15 itu. Lalu Suwon masuk ke dalam sana diam-diam dan menemukan hal yang sangat tak terduga. Ternyata penghuni di lantai 15 inilah dalang dari semua kebisingan di apartemen ini dan ia sudah meretas semua sistem keamanan dan kamera apartemen. Tak hanya itu, ternyata di kamarnya ada banyak sekali HP yang terhubung ke speaker yang tersambung ke semua kamar untuk menyebarkan kebisingan. Penghuni kamar 15 ini pun pulang dan Suwon harus bersembunyi di bawah kasur agar keberadaannya tak ketahuan. Di sini juga Suwon mengetahui fakta bahwa ternyata ia bekerja sama juga dengan penghuni lantai 13 untuk membuat kekacauan di apartemen mereka. Pemuda ini harus keluar dari persembunyiannya dan menemukan fakta bahwa penghuni kamar 15 ini sudah menghabisi nyawa seseorang. Tapi saat akan keluar, Suwon malah ketahuan dan saat Suwon akan diserang, ia memohon ampun dan mengatakan Suwon akan membantu apapun rencana orang ini. Pria ini pun setuju dan mereka pun langsung membawa tubuh orang yang baru saja diserang oleh pria jahat tadi ke kamar orang terkaya di apartemen ini. Ternyata penjahat di lantai 15 ini ingin membongkar semua kejahatan dan tindak korupsi wanita ini dalam pembangunan apartemen yang mereka tinggali. Wanita ini ternyata seorang jaksa yang mengizinkan pembangunan apartemen ini dengan spesifikasi yang abal-abal.